Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Sistem Kompensasi sesi kedua. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan, baik sebagai balas jasa untuk kerja mereka maupun balas jasa atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka yang menyangkut tunjangan dan lain-lain. Definisi kompensasi merupakan imbal balik dalam bentuk uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan kompensasi berupa ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, juga berkaitan dengan pengaruh serikat buruh, pengaruh pemerintah, dan pengaruh asosiasi usaha sejenis. Dalam hal ikatan kerjasama, adanya kompensasi akan terjalin ikatan kerjasama formal antara pengusaha dan para karyawan. Dalam hal kepuasan kerja, tentunya dengan balas jasa atau kompensasi, para karyawan dapat mencukupi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga mendapat kepuasan kerja. Dalam hal pengadaan efektif, ini apabila program kompensasi ditetapkan dengan cukup besar, maka dalam mengadakan karyawan yang qualified, perusahaan akan mudah dan ringan. Di sisi lain, dalam konteks motivasi, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terbilang besar, sehingga lebih mudah untuk memotivasi rekan kerjanya. Dalam hal stabilitas karyawan, program kompensasi jika didasari prinsip yang adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin dari turnover. Disiplin karyawan semakin baik jika pemberian balas jasa atau kompensasi cukup besar. Serta program kompensasi yang baik mempengaruhi serikat buruh sehingga bisa dihindarkan dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi bekerja karyawan. Dalam hal pengaruh pemerintah, program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah bisa dihindarkan. Tujuan pemberian kompensasi menurut Handoko untuk mendapatkan personalia yang berkualitas, mempertahankan karyawan, terjaminnya keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, dan tentunya memenuhi peraturan-peraturan legal. Sebagai transaksi ekonomi merupakan manfaat dari kompensasi. Selain itu sebagai transaksi psikologi, transaksi sosial, transaksi politik, dan transaksi etika. Kompensasi secara umum dibedakan menurut jenisnya, yaitu yang pertama kompensasi finansial secara langsung, di mana ini berupa gaji atau upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, dan bayaran tertangguh berupa tabungan atau anuitas, misal pembelian saham. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu jenis kompensasi berupa program proteksi, upah di luar jam kerja, dan segala fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Ini jenis kompensasi dalam bentuk tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pencapaian, berkaitan dengan lingkungan kerja yang bersisian dengan kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, dan lingkungan kerja yang nyaman. Sistem pemberian kompensasi pada umumnya sebagai sebuah pengelolaan dalam konteks sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Dalam sistem hasil, kompensasi yang dibayar melalui dasar yang didapatkan dari hasil yang diselesaikan, ini berkaitan dengan outputnya. Sistem borongan merupakan satu cara memberi upah dengan menetapkan besarnya jasa atas volume pekerjaan dan lama pekerjaan.
Faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, yang pertama permintaan dan penawaran. Dalam prakteknya, hukum permintaan dan penawaran menghasilkan upah yang ada. Yang kedua, serikat-serikat buruh. Meningkatkan serikat buruh sebagian dikarenakan kenyataan bahwa pentingnya para karyawan belum mendapatkan perhatian yang sama dengan yang diberikan oleh pada komponen lain di perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Keempat, produktivitas. Lalu juga biaya hidup dan memperhatikan faktor pemerintah. Metode kompensasi dalam pelaksananya dibagi dua. Ada metode tunggal, yang kedua metode tunggal, satu metode yang menetapkan gaji pokok hanya berdasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki. Berdasarkan ini, tingkat gaji pokok dan golongan ditetapkan atas ijazah yang dijadikan standar. Metode jamak merupakan metode dalam menetapkan gaji pokok berdasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan gaji pokok seseorang. Azas kompensasi, azas adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada seluruh karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, juga memenuhi internal konsistensi. Yang kedua, azas layak dan wajar, di mana besarnya kompensasi yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup normatif, yaitu ideal, berdasarkan batas upah minimum dari pemerintah setempat dan eksternal konsistensi yang berlaku. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah konsep penggajian yang relatif pada perusahaan tersebut. Sementara konsistensi eksternal adalah tingkat relatif struktur penggajian pada perusahaan dibandingkan dengan struktur penggajian yang berlaku di luar perusahaan. Nah, dilihat dari bagian ini, kompensasi terbagi dua, kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial berdasarkan apa yang disebutkan oleh Faisal Rifai. Kompensasi finansial ada yang langsung dan tidak langsung, ya, di mana di dalamnya ada pembayaran tertangguh dalam langsung ataupun berkaitan dengan pembayaran pokok berupa gaji dan upah. Di sisi lain, yang finansial disebabkan oleh faktor-faktor seperti karir maupun lingkungan yang di dalamnya ada komponen-komponen lain yang menjadi penentu. Karakteristik kompensasi didasarkan atas arti pentingnya kompensasi, fleksibilitas kompensasi, frekuensi kompensasi, visibilitas kompensasi, dan biaya kompensasi. Adapun komponen kompensasi ini berkaitan dengan gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung. Program kompensasi pelengkap ini meliputi time of benefit, berkaitan dengan istirahat, hari sakit, liburan, dan cuti, serta lainnya berkaitan dengan kompensasi pelengkap. Yang kedua, perlindungan tenaga kerja. Ini merupakan jaminan pembayaran upah dalam periode tertentu, rencana pensiun, tunjangan hari tua, tunjangan pengobatan, dan hal-hal lain yang menyangkut kesejahteraan karya. Program pelayanan karyawan sebagai kompensasi pelengkap berupa rekreasi, kafeteria, rumah, beasiswa, fasilitas pembelian, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan lainnya. Yang keempat, program keamanan dan kesehatan karyawan berupa K3. Pengaruh lingkungan internal terhadap kompensasi berpengaruh pada anggaran tenaga kerja dan siapa yang membuat keputusan kompensasi itu. Di sisi lain, pengaruh lingkungan eksternal terhadap kompensasi berupa pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi yang ada, atau ketatnya serikat pekerja, dan besarnya peraturan pemerintah berkaitan dengan kompensasi. Tahapan dalam menetapkan kompensasi dimulai dengan mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal.
didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Dan yang terakhir, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan bagaimana besarnya pembayaran upah yang tentunya didasarkan atas keadilan internal dan eksternal. Dalam hal menentukan nilai pekerjaan, ini dituntut untuk melakukan pengembangan tingkat pembayaran yang tepat untuk tiap pekerjaan. Selain itu, melakukan pengelompokan tingkat pembayaran yang berbeda ke dalam sebuah struktur yang dapat dikelola secara efektif. Pengembangan hakikat kompensasi tentu dihubungkan dengan kemampuan untuk membantu merumuskan tujuan yang diharapkan dari satu sistem kompensasi. Hakikat kompensasi yang dikembangkan dengan baik dapat memberikan kestabilan yang berharga dalam penerapan kompensasi. Survei upah dan gaji ini menjadi sumber data kompensasi, di mana prosedur survei yang dilakukan sebagai sebuah hasil evaluasi. Semua pekerjaan diurut sesuai dengan nilai relatif dari pekerjaan tersebut melalui survei. Tingkatan untuk pekerjaan-pekerjaan kunci di pasar bisa diketahui dengan pasti. Yang menjadi tantangan-tantangan dalam kompensasi berkaitan dengan bagaimana tujuan strategik perusahaan, tingkat upah yang berlaku di wilayah tersebut, kekuatan serikat pekerja dalam membela para pekerjanya, kendala pemerintah berkaitan dengan kebijakan pemerintah, pemerataan pembayaran, penyesuaian strategi dan strategi kompensasi, tantangan kompensasi internasional yang mempengaruhi wilayah domestik, dan produktivitas serta biaya yang digunakan dalam usaha. Sistem pemberian kompensasi bisa berupa individualitas ataupun dengan proses keputusan terbuka. Selain itu bisa juga berdasarkan kinerja. Ataupun yang keempat berdasarkan sistem kepantasan yang merata. Dan yang kelima penggajian berdasarkan kompetensi. Kecenderungan lainnya berdasarkan kondisi broadband yang ada dan kompensasi strategik yang dikaitkan dengan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan administrasi kompensasi untuk memperoleh karyawan yang qualified, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, serta mengendalikan biaya-biaya dan tentunya memenuhi peraturan legal yang berlaku. Ada studi kasus di mana mengapa gaji yang bertambah tetapi tidak diikuti oleh produksi yang bertambah pula. Ini yang menjadi pertimbangan sehingga format gaji juga berbeda-beda di tiap perusahaan. Ini beberapa contoh berkaitan dengan slip gaji yang di dalamnya menerapkan komponen-komponen kompensasi, baik kompensasi yang berupa kompensasi utama ataupun kompensasi tambahan. Ini contoh yang kedua, di mana di dalamnya juga memasukkan besaran biaya potongan berkaitan dengan pajak. Lalu ada juga kelengkapan slip gaji berkaitan dengan rincian-rincian yang memungkinkan terjadi pemuasan ataupun terjadi kepastian dalam hal menerima kompensasi.